Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Mika 7. Mika 7 ayat ke-18 sampai 19. Mika 7 ayat ke-18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ayat 19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Puji Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah kasih setia Allah. Adalah kasih setia Allah. Di dalam Mika 7 ayat ke-18 ini menunjukkan bagaimana suatu kasih setia Allah. Bagaimana suatu kasih setia Allah yang selalu dan selalu tetap tidak akan berubah. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena di dalam Mika ini, sebelumnya Mika ini adalah seorang nabi yang melayani suatu kerajaan Israel dan Yehuda. Seorang nabi yang melayani kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan pada zaman itu, pada zaman Mika itu, kerajaan Israel dan Yehuda mengalami suatu yang namanya penindasan dari bangsa Babel dan bangsa Asyur. Mengalami suatu penindasan dari bangsa Babel dan bangsa Asyur. Dan Nabi Mika ini adalah seorang nabi satu-satunya pada zaman itu yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel dan bangsa Yehuda mengalami suatu penindasan? Mengalami suatu penindasan terhadap bangsa Asyur dan bangsa Babel? Karena dosa-dosa mereka. Karena dosa-dosa mereka. Sehingga Allah harus memberikan suatu hukuman kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda untuk mereka bertobat. Untuk mereka bertobat. Apa saja sih bentuk dosa-dosa umat pada zaman Mika? Yang pertama adalah kesewenang-wenangan. Jadi bangsa Israel dan Yehuda memiliki hati yang sewenang-wenangnya sendiri. Memiliki hati yang semau-maunya sendiri. Mereka tidak peduli dengan sesamanya. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Yang penting kehendaknya yang jadi. Mereka mau berbuat salah, mereka mau berbuat benar, terserah kepada mereka. Sewenang-wenangnya sendiri. Selain daripada itu, keadilan diputar-balikan. Keadilan diputar-balikan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Juga kekerasan dan penindasan pada zaman itu sangatlah keji. Mika sendiri melihat bagaimana suatu penindasan dan kekerasan yang terjadi pada zaman itu. Ini adalah dosa yang mereka lakukan. Dan bahkan firman Tuhan diputar-balikan. Demi apa? Demi kepentingan diri sendiri. Firman Tuhan diputar-balikan demi kepentingan pribadi. Coba kita lihat di dalam Mika 3 ayat yang ke-11. Mika 3 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Mika 3 ayat ke-11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, dan para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Jadi di sini adalah firman Tuhan saja diputar-balikan demi keuntungan diri sendiri. Mereka demi mendapatkan uang. Ini adalah bagaimana bentuk dosa bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Dan Tuhan harus menghukumnya. Dan di situ terdapat Nabi Mika. Tugas Nabi Mika adalah memperingati mereka, menasihati mereka, memberitahu kepada mereka apa yang benar dan apa yang salah, mengingatkan kepada mereka bahwa firman Tuhan tidak boleh diputar-balikan dan sebagainya. Bahkan Nabi Mika menubuatkan tentang Mesias, menasihatkan tentang bagaimana suatu yang nantinya akan ada Mesias. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita baca di dalam kitab Mika sampai dengan pasal yang terakhir, kitab Mika sampai dengan pasal yang terakhir, kitab ini ditutup dengan bagaimana suatu pemulihan. Kitab ini ditutup bagaimana dengan suatu pemulihan dan kasih setia Allah.
Kita lihat di dalam ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Sini bagaimana suatu pemulihan dan kasih setia Allah kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda, kepada mereka semua. Nah, bagaimana bentuk kasih setia Allah? Bagaimana bentuk kasih setia Allah? Coba lihat kembali dalam Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi bagaimana bentuk kasih setia Allah? Poin pertama adalah Allah mengampuni dan memaafkan dosa. Allah mengampuni dan memaafkan dosa. Allah mengampuni dan memaafkan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah mengampuni bangsa Israel dan bangsa Yehuda, bangsa yang besar. Allah saja dapat mengampuni. Sebab itu perlu kita sadari bahwa Allah dapat mengampuni dan memaafkan dosa kita. Allah memaafkan pelanggaran dari apa yang pernah kita lakukan. Apa yang pernah kita lakukan. Sebuah tokoh Alkitab kita tahu bersama bagaimana Daud pernah jatuh dalam dosa, tetapi apa? Tapi Tuhan mengampuni Daud. Tuhan mengampuni Daud. Coba kita bahkan di dalam Yesaya 43 ayat 25, Yesaya 43 ayat 25 di sana menjelaskan bagaimana Yesaya 43 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosamu. Jadi kasih setia Allah, bagaimana Allah mengampuni dan memaafkan dosa. Allah tidak mengingat-ingat dosa kita, tapi Allah memberikan suatu pengampunan kepada kita. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Pertama, Allah mengampuni dan memaafkan dosa. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana bentuk kasih setia Allah? Yang kedua adalah Allah tidak bertahan dalam murkanya dan kembali menyayangi kita. Allah tidak bertahan dalam murkanya dan kembali menyayangi kita. Coba lihat di dalam Mika 7 ayat 18-19 lagi. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Jadi Allah tidak bertahan dalam murkanya. Memang Allah pernah marah kepada kita untuk mengingatkan kita, saudara, untuk mengingatkan kita supaya kita kembali lagi kepadanya. Tetapi Allah tidak akan bertahan dalam murkanya, tetapi Allah tidak akan juga mengingat dosa kita. Allah akan mengampuni kita dan bahkan Allah kembali menyayangi kita. Kasih Bapa terhadap kita adalah kasih agape. Kasih Allah terhadap kita sesama kita manusia adalah kasih yang agape, kasih yang tak bersyarat, kasih yang tak berubah, kasih yang tetap mengasihi, kasih yang tetap sama, kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang tidak menuntut balas. Maka dari itu Allah adalah Allah yang mengasihi kita, saudara kasih Tuhan. Bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel dan bangsa Yehuda, juga Allah mengasihi kita, orang yang percaya kepadanya. Jangan kita merasa kita rendah diri, jangan kita merasa jauh pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan menerima kita. Jangan kita malah menjauh daripada Tuhan, sehingga kita jauh daripada Tuhan, kita hilang kendali daripada Tuhan. Kita tidak mengenal lagi bagaimana kasih Allah itu, tetapi kita terus menerus kembali kepada Tuhan. Kita mengaku kepada Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Lukas 15 ayat 21 sampai 22, di situ menjelaskan bagaimana suatu perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 21 sampai 22. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari
jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi Allah selalu menerima kita, Bapa selalu menerima kita. Bapa juga tidak pernah kehilangan harapan terhadap kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapa juga selalu menanggapi pertobatan kita. Dan bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita seperti perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Anak yang hilang ini datang kepada bapaknya untuk mengakui dosanya, untuk bertobat sepenuhnya. Dan di situ bapaknya mengampuni anaknya. Sama seperti kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih. Tuhan selalu menerima pertobatan kita dan selalu menyediakan suatu pemulihan daripada Tuhan terhadap hidup kita. Ayat penutup di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama. Mazmur 136 ayat yang pertama. Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, pada pagi hari ini dapat memberkati setiap kita, agar kita tahu bagaimana kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.